Tahun 2021 sudah tepat berada di depan mata kita. Namun, hingga saat ini, virus corona masih nyata adanya bersama kita. Nampaknya tahun 2020 ini menjadi satu kesan tersendiri bagi masyarakat di seluruh dunia. Karena dengan hadirnya coronavirus di dunia ini, masyarakat dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan yang begitu drastis, terutama ketika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini, teknologi menjadi kunci bagi bertahannya hidup masyarakat di era pandemi. Semisal, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, maupun rapat-rapat penting itu dilakukan secara daring. Dan yang menjadi menarik adalah ketika demokrasi di Indonesia di masa pandemi seperti ini. Apakah kemudian demokrasi di Indonesia kemudian berhenti? Ketika demokrasi ini kita kaitkan dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat, di mana mereka bisa menjadi kontrol maupun masyarakat sendiri memberikan satu aspirasi kepada wakil-wakil mereka di parlemen, maka nampaknya di parlemen menjadi satu pilihan atau opsi yang menarik untuk dibahas dalam konten kali ini. Sederhananya, di parlemen itu merupakan platform digital yang mana platform ini dapat diakses oleh banyak orang dimanapun mereka. Dan dengan mudahnya mereka bisa melihat aktivitas seluruh anggota parlemen dan mereka pun bisa secara langsung memberikan aspirasi-aspirasinya. Dan dalam konten kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai secara eksklusif tokoh-tokoh penting dalam kemajuan di parlemen di Indonesia bersama Bapak Indra Palevi dan Bapak Jaka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berada di DPR RI. Bersama rekan-rekan saya, Robin dan Ilham, mereka telah melakukan wawancara secara eksklusif. Berikut liputannya. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak di parlemen di Indonesia gitu? Kalau di parlemen di Indonesia tentu kan pionirnya ya di DPR, karena parlemen di Indonesia kan adanya di kompleks ini. Tapi dalam konteks luas tentu ya di sini ada DPR, ada MPR, ada DPD, bahkan ada DPRD. Jadi itu menjadi satu kebutuhan, sebuah keniscayaan saat ini. Makanya kalau di konsep kami sejak periode sebelumnya sudah digaungkan ada namanya konsep parlemen modern. Parlemen modern juga sebenarnya sudah digagas di awal tahun 2000-an di parlemen negara Eropa. Ini menjadi kebutuhan karena menyebabkan proses-proses berlangsungnya tugas dan fungsi DPR dalam konteks bagaimana kita mendekatkan kerja-kerja DPR dengan rakyat itu sama dengan melalui cara kerja yang modern, yaitu pertama tentu penggunaan teknologi informasi yang kita kaitkan dengan parlemen, lalu akses informasi dari masyarakat. Ini adalah itu dalam konteks representasi masyarakat atau namanya representasi rakyat. Itu mulai dari situ dulu konsep parlemen modern, lalu diterjemahkan ke dalam ilmu teknis, dan di periode sekarang pimpinan dan para pimpinan juga para anggota juga terus mendorong terwujudnya parlemen modern di beberapa kesempatan. Menurut Bapak, apakah parlemen di tingkat daerah itu penting? Iya dong, sama pentingnya, karena kerja-kerjanya kan sama. Bagaimana menyerap aspirasi, mengakumulasi aspirasi kepentingan masyarakat, mengagregasikannya dan mengkomunikasikan atau menyampaikan kepada mitra-mitra kerjanya, para pemangku kepentingan, yaitu eksekutif. Di daerah juga ada eksekutifnya kan penyalur atau kanal aspirasi kan. Ada yang langsung ke eksekutif, tapi juga
sebagai lembaga perwakilan di era modern ya harus menyesuaikan dengan zaman, daerah pun harus begitu. Apakah misalnya ada parlemen model DPR ini kira-kira bisa diimplementasikan juga di DPRD Pak? Bisa banget, bisa banget. Itu mereka juga kan gini, DPRD itu kan sebetulnya bukan hierarkinya DPR RI, sama semuanya berdiri sendiri. Cuman memang DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah karena undang-undangnya seperti itu dan dinilai sebagai rezim pemerintahan daerah. Oleh karena itu memang apa yang dilakukan oleh DPR, dipersiapkan DPR, direncanakan oleh DPRD, menurut saya itu tidak bisa lepas dari juga koneksinya dengan eksekutif daerah, ya, gubernur, bupati, wali kota seperti itu. Tetapi harus disadari bahwa DPRD adalah lembaga penyalur aspirasi rakyat di tingkat daerah, tergantung levelnya ya. DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan harusnya isu-isu yang nasional saja yang dibawa ke DPR RI, tapi seringkali memang karena tidak cukup bisa disalurkan atau tidak cukup bisa diselesaikan, banyak juga yang langsung ke DPR RI. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, bagaimana persiapan jaringan maupun fasilitas pendukung untuk parlemen di tingkat daerah? Ya nggak tahu, mungkin tergantung daerahnya ya. Kalau Jakarta saya pikir ya harusnya sudah canggih karena memang sama-sama di kota negara, atau di kota-kota besar di Jawa, di Sumatera mungkin kota besarnya. Tapi kalau DPRD-nya kabupaten kota tertentu yang jaringannya mungkin masih unstable ya itu memang juga harus menjadi perhatian, karena kan program pemerintah untuk koneksi internet seluruh pelosok ini kan juga masih terus digalakkan. Jangankan itu di kita aja kadang di rumah, kadang di mana gitu, tiba-tiba down-nya, termasuk di DPR juga kadang-kadang seperti itu. Itu bagian dari PR kita bersama ya. Jadi di pusat saja atau di pusat pemerintahan saja kadang down, unstabil gitu. Bagaimana juga dengan daerah yang notabene harus infrastrukturnya tidak sebaik dengan Jakarta. Kita terus upayakan bagaimana website sebagai salah satu media yang paling efektif untuk kita mengengage dengan publik, dengan masyarakat itu terus kita tingkatkan. Tingkatkannya maksudnya ya dari sisi friendly usernya, dari sisi keamanannya, dari sisi kemudahan, dari itu supaya packaging dan sebagainya ya itu terus kita evaluasi, terus kita perbaiki. Belum lama ini kita meredesain, itu salah satunya ada yang aplikasi baru yang namanya SILEG, Sistem Informasi Legislasi. Nah ini dari yang sebelumnya masyarakat publik sulit ya untuk melihat atau mengikuti jalannya pembahasan rancangan undang-undang, itu dengan SILEG ini kita lebih mudah. Anda bisa lihat misalnya ngeklik nanti di sistem legislasi, nanti ada prioritas ya, prolegnas, ada prolegnas prioritas, diklik prolegnas prioritas, nanti akan muncul. Jadi saat tahun ini DPR dengan pemerintah itu membahas undang-undang yang akan dibahas itu kira-kira ada berapa dan apa jenisnya. Nanti di situ akan muncul. Walaupun sama-sama lembaga perwakilan, kalau dilihat dari strukturnya itu memang sebetulnya agak berbeda, karena kalau di DPRD itu kan dia kan unsur bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah bupati dan DPRD, jadi dia tidak semata-mata tidak seperti di DPR itu, tapi dia sebagai representasi, sebagai perwakilan dari rakyat yang ada di daerah itu. Saya kira sama prinsipnya, bagaimana DPRD juga bisa menangkap apa yang diharapkan oleh publik, memperjuangkan aspirasi, menuangkan dalam bentuk peraturan, perda kalau di daerah, dan juga mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bupati maupun gubernur. Saya kira sih sama, dan apa yang dilakukan di DPR tentunya bisa juga di template atau mungkin direplikasi di DPRD
tapi memang harus disesuaikan dengan masing-masing daerah ya. Ketika kita mau menerapkan best practice di satu wilayah atau satu contoh gitu kan, pasti nanti ketika mau dipraktekkan atau dilaksanakan di satu tempat kan harus ada penyesuaian. Jadi contohnya ya kalau namanya keterbukaan e-parlemen, basisnya kan yang pasti kan harus internetnya juga udah harus intinya bagus gitu kan, jaringannya tidak itu. Dan ya ini nanti tentunya daerah juga akan harus, kalau mau itu ya berarti prakondisi itu harus disiapkan gitu. Kalaupun itu belum ada, tapi prosesnya kan juga harus tetap dilakukan. Misalnya karena internetnya belum begitu bagus gitu ya berarti kan kegiatan-kegiatan yang selama ini konvensional dia lakukan tetap harus dilakukan, tapi bagaimana mencari metode yang itu efektif untuk bisa menjaring, menangkap aspirasi yang timbul di masyarakat dan memperjuangkan dalam bentuk nantinya peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Yang penting sebetulnya arus komunikasi, arus informasi itu semakin banyak tersalur ke publik, itu saya kira sangat bagus gitu. Sehingga ada komunikasi timbal balik gitu, kita harapkan kan itu ada komunikasi timbal balik sehingga nanti proses-proses pengambilan keputusan di lembaga perwakilan itu paling tidak diwarnai, didorong oleh aspirasi-aspirasi yang berkembang tadi melalui komunikasi yang sekarang selain cara komunikasi secara langsung juga sangat efektif sebenarnya menggunakan media sosial. Untuk mengetahui ketersediaan e-parlemen tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia, tim peneliti di sini telah mengumpulkan beberapa data ketersediaan e-parlemen di tiap-tiap daerah, khususnya daerah tingkat 1 yaitu provinsi dan daerah tingkat 2 yaitu kota dan kabupaten. 3 hal yang peneliti cari untuk melihat apakah e-parlemen tersedia di tiap-tiap daerah atau tidak adalah yang pertama, ketersediaan situs litbang, di mana situs litbang ini bisa menjadi salah satu opsi bagaimana masyarakat melihat update yang dilakukan oleh parlemen mereka terkait dengan penelitian dan pengembangan untuk nantinya dijadikan kebijakan yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan platform digital komunikasi 2 arah, di mana ini bentuknya bisa saja seperti aplikasi maupun sosial media milik parlemen di tiap-tiap daerah. Gunanya untuk apa? Ya gunanya ini adalah untuk pengaduan atau sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan para wakil-wakil mereka di parlemen. Dan ini juga bisa menjadi salah satu wadah aspirasi masyarakat melalui platform digital komunikasi 2 arah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketersediaan website. Apakah di tiap-tiap daerah ini memiliki website resminya parlemen masing-masing? Dan inilah beberapa data yang kami temukan. Yang pertama, dari 34 provinsi, 85,3% itu sudah memiliki e-parlemen, dan sisanya ada 14,7% itu belum memiliki e-parlemen. Dari 85,3% ini, bawahnya bisa kita lihat 100% litbang di tiap provinsi itu belum memiliki situs litbang. Dan yang kedua, platform komunikasi 2 arah, sosial media ini mendominasi, ada 64,7%, dan sisanya masih ada sepertiganya 35,3%. Ini belum ada. Dan yang terakhir, situs web resmi milik DPRD di tingkat provinsi hanya tersedia 76,5%, dan sisanya ada 23,5% yang belum menyediakan situs resmi. Terakhir, ini ada data terkait dengan ketersediaan e-parlemen di tingkat 2 yaitu kota dan kabupaten, di mana hanya tersedia 58,4%, dan masih ada 41,6% yang belum menyediakan e-parlemen.
Pertama, situs Litbang. Lagi-lagi sama seperti halnya di tingkat provinsi. Belum ada satupun kota dan kabupaten dari 501 kota dan kabupaten di Indonesia belum memiliki situs Litbang. Kemudian, platform digital komunikasi dua arah seperti halnya sosial media, lagi-lagi hanya terdapat 33,7%, dan yang belum ada adalah 66,3%. Dan terakhir, situs website di parlemen daerah tingkat 2 hanya ada 48,9%, dan masih ada setengah lebih alias 51,1% daerah masih belum memiliki situs web resmi milik parlemen daerah tingkat kabupaten dan kota. Dan yang menjadi permasalahan ini adalah tingkat kota, di tingkat kabupaten dan kota, di mana situs komunikasi dua arah mereka rasanya belum bisa digunakan secara maksimal. Mengapa? Karena ketika kami melihat di situ update-nya sangat begitu rendah sekali, dan nampaknya masyarakat juga belum memiliki kepekaan untuk menggunakan platform tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah di tingkat kota dan kabupaten, situs web mereka masih menjadi satu, banyak yang menjadi satu dengan pemerintahan daerah, begitu. Nah, dengan data-data ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya masih banyak PR bagi negara kita untuk mengembangkan e-parlemen, di mana memang e-parlemen ini ditujukan untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Sayangnya ini belum menyeluruh, dan yang menjadi pertanyaan besar, selain ketersediaan e-parlemen, apakah masyarakat sudah memahami e-parlemen? Apakah masyarakat bisa mengakses e-parlemen? Dan itu menjadi pertanyaan kita semua, dan nanti kita akan bahas lagi setelah konten ini. Terima kasih telah menonton konten kami. Saya Dias Yudhistira dan rekan-rekan mengucapkan salam, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.